Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran, peningkatan kemampuan berpikir, dan strategi pembelajaran kontekstual dan pembelajaran kooperatif. Sebelum masuk ke penjelasan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Sri Rahayu, NIM 19329136, dari jurusan Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Ibu Dr. Neni Mahyudin, SPD MPD. Nah, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu strategi pembelajaran. Menurut Dick and Carey, strategi pembelajaran adalah suatu materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar siswa. Nah, kemudian dapat diartikan juga secara sederhana bahwa strategi pembelajaran adalah pola umum dalam kegiatan belajar mengajar oleh guru dan siswa atau murid untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian, kita akan membahas apa itu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Menurut Wina Sanjaya dalam bukunya Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, mendefinisikan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB sebagai suatu mode pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir siswa, itu melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman siswa sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Kemudian, mengenai karakteristik dari strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang pertama, proses pembelajaran melalui strategi ini menekankan kepada mental siswa secara maksimal. Kemudian, strategi ini dibangun dalam nuansa dialogis dan proses tanya-jawab secara terus-menerus. Kemudian, strategi ini adalah mode pembelajaran yang menyandarkan pada dua sisi yang sama penting, yaitu proses dan hasil belajar. Mengenai langkah-langkah dari strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Pertama, yaitu tahap orientasi. Pada tahap ini itu guru mengkondisikan siswanya pada posisi siap untuk melakukan pembelajaran. Dan yang kedua yaitu tahap pelacakan. Tahap pelacakan adalah tahapan di mana untuk memahami pengalaman dan kemampuan dasar siswa sesuai dengan tema atau pokok persoalan yang akan dibicarakan. Kemudian tahap konfrontasi yaitu tahap penyajian persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Kemudian tahap inquiry. Tahap inquiry adalah tahap yang terpenting dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ini. Karena pada tahap ini siswa belajar berpikir yang sesungguhnya dan siswa itu diajak untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Selanjutnya yaitu tahap akomodasi, yaitu tahap di mana dibentuk pengetahuan baru melalui proses penyimpulan. Kemudian terakhir yaitu tahap transfer. Tahap transfer adalah tahap penyajian masalah baru yang sepadan dengan masalah yang disajikan. Kemudian kita akan membahas saja kelebihan dan kekurangan dari strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ini. Kelebihannya yaitu pertama, strategi ini bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir. Yang kedua, strategi ini menelaah fakta-fakta sosial atau pengalaman sosial yang merupakan dasar pengembangan kemampuan berpikir. Dan yang ketiga, strategi ini mempunyai sasaran akhir, yaitu memecahkan masalah-masalah sosial dengan taraf pengembangan anak. Adapun kekurangan dari strategi ini, yaitu strategi ini menekankan pada proses mental siswa secara maksimal, sehingga peran guru dalam pembelajaran ini kurang maksimal. Nah, yang kedua yaitu
Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ini menekankan perilaku yang dibangun atas kesadaran sendiri, sementara siswa tidak selamanya sadar akan dirinya. Nah, maka dari itu perlu adanya semacam stimulus dari guru yang bersangkutan. Next, yaitu mengenai pelaksanaan pembelajaran dengan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir pada mata pelajaran PAI SMP atau sederajat. Di sini materinya yaitu mengenai amalan apa saja pada sholat Jumat, baik itu sunnah atau wajib. Dan pada pelaksanaannya terdapat 3 kegiatan. Pertama, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di kegiatan pendahuluan itu dapat dilihat bahwa ada 4 kegiatan. Guru masuk ke kelas mengucapkan salam, membuka pelajaran dengan berdoa, selanjutnya mengabsen dan meminta siswa menyiapkan alat tulis. Pada kegiatan inti, guru menjelaskan materi. Lalu, siswa menyebutkan dengan spontan amalan sunnah dan wajib pada sholat Jumat. Kemudian guru juga sesekali menyebutkan amalan-amalan tersebut sambil membantu siswa memilih dengan benar. Dan setelah selesai, guru membentuk siswa dalam 4 kelompok. Nanti mereka akan menuliskan apa saja amalan sunnah dan wajib sholat Jumat. Dan yang terakhir, baru dapat disimpulkan amalan-amalan sholat Jumat tersebut. Nah, kemudian di kegiatan penutup, guru yang menyimpulkan semua materi yang telah diajarkan. Kemudian, guru memberi motivasi kepada siswa hikmah apa yang dapat diambil dari materi pelajaran tadi. Yang ketiga, guru selanjutnya memberitahukan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Guru juga bisa menganjurkan siswanya mempelajari materi selanjutnya. Dan terakhir adalah guru menutup pelajaran dengan hamdalah dan diakhiri dengan salam. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai strategi pembelajaran kooperatif dan pembelajaran kontekstual. Mari kita mengenal pengertiannya dulu. Pembelajaran kooperatif, yaitu salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivistik. Pembelajaran kooperatif ini merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Nah, pengertian dari pembelajaran kontekstual yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi di dunia nyata siswa, dan kemudian mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan di kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya itu mengenai karakteristik dari strategi pembelajaran kooperatif dan pembelajaran kontekstual. Karakteristik dari strategi pembelajaran kooperatif itu ada 4. Pertama, adanya peserta dalam kelompok, adanya aturan kelompok, adanya upaya belajar setiap anggota kelompok, dan terakhir adanya tujuan yang harus dicapai. Berbeda dengan kontekstual, karakteristik dari pembelajaran kontekstual ini itu ada 5. Pertama, pengalaman langsung, ada konsep aplikasi, konsep kerjasama, konsep pengaturan diri, dan terakhir konsep penilaian autentik. Baik, kita masuk kepada langkah-langkah strategi pembelajaran kooperatif dan kontekstual. Pertama, langkah-langkah strategi pembelajaran kooperatif dulu. Itu ada 4. Penjelasan materi dulu, selanjutnya belajar kelompok, selanjutnya penilaian, dan terakhir yaitu pengakuan tim. Yang kedua itu langkah-langkah kontekstual. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua pokok bahasan. Selanjutnya mengembangkan sikap ingin tahu siswa dengan bertanya, menciptakan masyarakat belajar, menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, kemudian melakukan refleksi di akhir pertemuan, dan terakhir itu melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Nah, itu langkah-langkah dari pembelajaran kooperatif dan kontekstual. Selanjutnya, kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran kooperatif. Pertama, memudahkan siswa untuk melakukan penyesuaian sosial,
meningkatkan rasa percaya mereka kepada sesama, meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari berbagai perspektif, dan yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi belajar mereka, para siswa. Nah, adapun kekurangannya yaitu guru harus menyiapkan pembelajaran dengan matang. Berarti harus persiapan yang sedemikian rupa. Yang kedua yaitu pengelompokan siswa memerlukan pengaturan tempat duduk yang berbeda-beda serta membutuhkan waktu yang khusus. Berarti banyak memakan waktu. Dan yang ketiga yaitu siswa yang pandai akan cenderung mendominasi sehingga dapat menimbulkan sikap minder dan pasif dari siswa yang lemah. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran kontekstual. Adapun kelebihan dari strategi pembelajaran kontekstual, pertama, peserta didik mampu menghubungkan teori dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Yang kedua, melatih peserta didik untuk berpikir kritis dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang ketiga, melatih peserta didik untuk berani menyampaikan argumennya, menyampaikan hasil pemikiran ataupun bertanya. Dan yang terakhir yaitu melatih kecakapan interpersonal untuk berhubungan dengan orang lain. Kemudian kekurangan dari strategi ini yaitu membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang banyak. Nah, terakhir ini mengenai pelaksanaan pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran SMP atau sederajat. Materi yang dipilih yaitu judul Berempati itu mudah, menghormati itu indah. Materi ini mengenai yaitu perilaku empati dan perilaku menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, di sini ada berbagi pada 3 pertemuan. Di pertemuan pertama, menjelaskan dulu apa makna dari perilaku empati dan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua serta guru. Di pertemuan kedua, itu baru menunjukkan perilaku empati terhadap sesama dan juga menunjukkan contoh perilaku hormat serta patuh kepada orang tua dan guru. Dan di pertemuan ketiga baru ditampilkan perilaku empati itu terhadap sesama. Kedua yaitu juga ditampilkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang ketiga, membiasakan perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, membiasakan perilaku hormat dan patuh kepada guru serta orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.